Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah walaupun dengan online. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik, yang berakal sehat, berjiwa sehat, yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan membahas menanamkan kesederhanaan dalam diri menurut ajaran Islam. Hidup sederhana merupakan anjuran Islam yang Allah berikan kepada hambanya melalui Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma untuk hambanya saja, tapi juga Rasulullah terapkan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Sebaliknya, umat Islam dianjurkan untuk hidup sederhana. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah dalam setiap kamu memasuki masjid, dan makan serta minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Dalam ayat tersebut di atas bahwa kita diminta untuk berpakaian yang indah ketika masuk ke masjid. Tapi jangan lupa di akhir ayat disebutkan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai hal yang berlebih-lebihan. Jadi kita diminta untuk berpakaian yang indah, bagus ketika masuk masjid, tapi ada aturannya, yaitu tidak berlebih-lebihan karena menjadi aneh. Bener, kalau masjid pakai baju pengantin, ya kalau memang mau ijab kabul bagus. Mau sholat nih pakai baju pengantin, dandan kayak gitu, terus pakai baju pengantin yang misalnya pakai kebaya, atau mungkin yang pakai baju nasional yang rinda-rinda kayak gitu, ya kayaknya nggak pantas. Maka bagus, indah, enak dipandang mata, tapi tidak berlebih-lebihan. Di ayat tersebut juga disebutkan selain suruh pakai baju yang indah, disuruh makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi makan kalau sudah kenyang ya sudah, atau makan nggak harus yang mahal. Nah, aku nggak mau makan, soalnya sayur kangkung aku nggak suka, malu. Aku maunya pakai ayam, pakai daging. Aku maunya Kentucky, aku maunya nugget, begitu. Berarti kalian terlalu berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai hal yang berlebih-lebihan. Makan seadanya. Yang penting 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang bergizi. Dan makanan bergizi itu tidak harus mahal. Kalian harus makan sayuran, makan
yang mengandung protein, bisa tempe, tahu yang termurah, tempe, tahu, gesek, telur, ayam agak mahal, daging lebih mahal lagi. Tapi tidak harus kalian terus nggak level ya, aku suruh makan sayur kangkung, kayak gitu nggak boleh. Jadi kalian makan ya sewajarnya aja, 4 sehat 5 sempurna gitu ya sayang ya. Yang ketiga, sederhana dalam tempat tinggal. Sederhana dalam tempat tinggal itu bukan berarti harus kumuh, harus dari kayu. Tapi yang dimaksud di sini sederhana adalah kalian itu nggak harus loh menjadikan rumah itu harus kelihatan mewah, kelihatan wow gitu ya. Tapi rumah itu yang penting bersih, rapi, indah dipandang mata, enak dipandang mata. Nggak harus rumahku harus ada kaligrafi yang gede gitu ya, terlalu memaksakan diri. Rumahku itu harus ada televisi yang kayak di bioskop itu yang besar. Sekarang kan banyak ya televisi yang gede banget itu. Yang keempat adalah sederhana dalam penampilan. Kalau penampilan ini kita bedakan dengan pakaian ya. Yang dimaksud penampilan di sini adalah gaya. Kayak misalnya kamu itu kalau pergi harus naik motor, gak mau jalan kaki. Kalau pergi itu, kalau jalan kaki harus payungan. Kalau nggak payungan, aku takut mukaku gosong gitu ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi sederhana dalam penampilan itu ya biasa aja. Aku tuh kalau pergi belum pakai gelang rasanya tanganku hampa. Nggak pakai cincin rasanya tanganku gatel. Gitu. Jadi kalau mau pergi-pergi penampilannya kayak toko emas berjalan. Pakai cincin kanan kiri. Bila mana perlu 10-10-nya dipakai. Minimal ya pakai 5 atau pakai 4. Jari kanan 2, jari kiri 2. Biar kelihatan wow gitu ya. Yang kelima adalah sederhana dalam berperilaku. Nah, berperilaku nih. Guru tadi penampilan. Tadi sudah penampilan, sekarang perilaku. Bedanya apa sih penampilan sama perilaku? Perilaku lebih ke apa ya? Kalau penampilan kan lebih ke fisik ya, fisik apa yang kita pakai gitu. Tapi karena perilaku itu lebih ke sikap. Jadi sederhana dalam perilaku itu sikap kamu ya sederhana aja, nggak usah lebay. Bagaimana ini? Gitu kan lebay. Kalau menerima sesuatu yang kurang menyenangkan, apaan? Gue disamain sama dia, gitu. Itu kan sikap yang nggak bagus, gitu. Nah, di sini diharapkan kalian berperilaku biasa aja, bersikap biasa saja. Di sini diharapkan kalian memiliki akhlakul karimah, gitu, mempunyai sikap yang baik. Berakhlakul karimah, bukan terus bawa orang miskin. Kadang-kadang kayak gitu ya, karena nggak suka ke temennya, membuli temennya. Itu termasuk hal yang dilarang dalam Islam dan tidak baik dan tidak sesuai dengan perintah Allah untuk bersikap sederhana. Karena ngomong harus pakai gitu, kan ada kayak gitu, harus pakai melambai gitu. Kan ada yang seperti itu. Nah, nggak perlu, biasa aja, normal aja, wajar aja.
gitu. Jadi kita diminta untuk melatih diri kita dalam kesederhanaan. Itu kita tadi sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam makan dan minum, sederhana dalam tempat tinggal. Rumah kita nggak harus dihiasin aneh-aneh gitu ya, bisa aja yang penting rapi, bersih, kelihatan enak dipandang mata. Terus kita untuk sederhana dalam penampilan, nggak harus kayak toko emas berjalan. Yang terakhir, sederhana dalam perilaku, alias harus berakhlakul karimah, tidak lebay badai gitu. Dengan hidup sederhana, kita akan memperoleh 3 manfaat. 1, manfaatnya adalah kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Kita tidak kufur nikmat. Kita tidak mencela apa yang kita miliki. Kita selalu bersyukur pada Allah. Yang kedua, kita menjadi orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Iya, karena kita tidak memaksakan diri untuk sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, ini sangat penting. Kita terhindar dari iri dan dengki. Otomatis, kalau kalian tidak hidup sederhana, akan menjadikan orang itu iri, dengki. Terus apa-apa yang kalian miliki selalu dijadikan bahan gosip, selalu dicela oleh orang-orang yang iri, oleh orang-orang yang tidak suka pada kalian. Akan bisa menjadikan fitnah, menjadi hal yang tidak baik. Dengan hidup sederhana, kalian menikmati hidup itu bisa dengan bahagia tanpa beban. Nah, itu saja kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat. Banyak tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.